Kita masuk ke sini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca ini ya. Oke. Ini adalah sebuah deklarasi. Katakan kata-kata ini bersama-sama dengan saya. This is the good news. Oke, kita akan baca 1, 2, 3 dengan lantang. 1, 2, 3. This is the good news. Saya diselamatkan oleh apa saudara? Kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Together glorious. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara. Sekarang taruh tangan kiri di dada, tangan kanan kita angkat tangan sama-sama. Ini adalah deklarasi, amin. Setiap minggu kita akan melakukan ini karena kita baru mulai good news. Oke, sama-sama. This is the good news. 1, 2, 3. This is the good news. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Together glorious. Amen. We are glorious. Silakan duduk saudara. I just want to say welcome buat saudara yang pertama kali datang. I just want to say welcome to my friend there, Grady dari LA. Hey, welcome to our church, Grady. Tepuk tangan dulu dong buat Grady. It's my very first time. Buat saudara yang pertama kali datang, saya mau welcome saudara. This is a good place to call home. Katakan pada kanan kiri, this is my home. Amen. This is my home. Amen. So hari ini saudara, kita akan memulai sebuah seri yang baru. Ini pertama kalinya kita akan adakan seri di GBI Gibeon, yaitu Good News. Katakan sama-sama, Good News. Artinya kabar yang baik. Kita udah belajar bahwa sepertinya akhir-akhir ini terutama zaman-zaman pemilu, sepertinya yang kita dengar bukan good news, tapi sepertinya kabar buruk, kabar ketidakpastian. Tapi hari ini saya mau berbicara kepada kita semua bahwa ada sebuah kabar baik yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan manapun dalam dunia ini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kabar baik apa. Nah, saudara, waktu saudara hadir tadi, saudara dapat satu kartu, ya kan? Saudara bisa keluarkan kartunya. Ini siapa yang suka desainnya? I really want to appreciate Melissa yang kasih desainnya seperti ini. Berikan tepuk tangan dulu dong. Appreciate Melissa kasih desain seperti ini, luar biasa. Ini adalah sedikit kartu di mana saudara bisa pray. Katakan sama-sama pray. Artinya berdoa. Kita mau mendoakan 3 orang. Jadi saudara ada 3 orang dan gak cuma hanya berdoa, tapi kita mau share. Katakan sama-sama share. Itu artinya membagikan. Kabar baik yang kita belajar hari ini jangan disimpan sendiri. Amin. Kita harus membagikan, share. Dan yang ketiga adalah bring. Katakan sama-sama bring. Itu adalah membawa mereka kepada Tuhan dan membawa mereka untuk bisa berbakti di dalam gereja Tuhan supaya mereka dapat mempunyai komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang bisa membawa mereka menjadi bertumbuh di dalam iman mereka. Jadi pray for 3, share with 3 people, and bring 3 people. Nah, di baliknya saudara ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maksudnya apa? Tulis namanya, orang-orangnya. Selama ini mungkin saudara nggak pernah tulis. Saudara tulis di sana. Siapa? Budi, Agus, Anton. Gitu ya saudara. Itu nama-nama Indonesia yang sangat lazim gitu ya. Tanti, Tina, nggak tahu lah saudara. Lucy, I don't know. Tapi saudara tulis di sana. Terus saudara di bawahnya itu kan kelihatan ya. Ada 3 pokok doa yang saudara bisa doakan untuk setiap nama yang saudara sebutkan. Yaitu yang pertama, doakan supaya Bapa menarik mereka. Saudara tahu, kalau saudara bisa bertobat itu bukan karena usaha kita, tetapi karena usaha Roh Kudus yang menarik saudara bisa menemukan Yesus. Bukan kita yang menemukan Yesus, tapi Yesus yang menemukan kita dahulu. Amin. Itu jadi doa Bapa menanti mereka. Yang kedua, doakan supaya pikiran mereka terbuka untuk Injil. Berapa banyak orang kenapa mereka nggak bisa bertobat? Karena mereka matanya dibutakan, mata rohani mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Kita berdoa supaya mata mereka terbuka. Oh begini toh. Aku gak usah hidup di dalam sistem dunia, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga saudara, doakan supaya Tuhan memberikan pertobatan kepada mereka. Saudara tahu, doa saudara itu
besar kuasanya. Doa saudara dapat bisa menjadi berkat buat teman-teman saudara yang belum mengenal Tuhan. Dan saudara berdoa supaya saudara menjadi uluran tangan Tuhan. Dibilang firman Tuhan bahwa how beautiful are the feet that preach the gospel. Itu betapa indah kaki-kaki kita yang mau dipakai Tuhan untuk pergi dan menjadi saksi buat teman-teman kita. Apakah itu mungkin teman sekolahmu, temanmu di kantor, ataupun mungkin suami, istri, anak, orang tua. Tulis di situ, kita doakan sama-sama. Nanti di akhir kebaktian kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Ini adalah sesuatu yang berguna. Masukkan di dalam dompet saudara. Kalau saudara pas lagi ke hypermart, saudara bayar, terus saudara ngelihat, ada ini, lupa di mobil saudara, doakan. Tuhan, aku berdoa untuk Anton, Agus, Budi, gitu saudara, doakan. Supaya Bapa menarik mereka, supaya pikiran mereka terbuka untuk Injil. Supaya Tuhan memberikan pertobatan kepada mereka. Yang setuju katakan yes. Yes, amin saudara, katakan kepada kanan kiri, jangan lupa ya, pray, share, bring. Amin saudara, amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara kabar baik apa saudara. Kita akan membuka bersama-sama di Yohanes 8 ayat 2 sampai ke 11. Hari ini saya akan memulai seri kita Good News dengan cerita bahwa ada seorang wanita yang ditangkap karena dia tertangkap basah sedang berbuat zina. Begini saudara, pagi-pagi benar ia, yaitu Yesus, berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa pada hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Yaitu dengan batu, saudara. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat yang ke-6 ini selalu ceritanya seperti ini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ayat yang ke-7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Yang merah baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Di bahasa Inggrisnya mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Ini ada artinya saudara. Ya. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Itu bahasa aslinya bukan menghukum tapi menuduh engkau. Condemn you, yaitu menuduh engkau. Ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku tidak menuduh engkau lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Katakan sama-sama, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Ini ayatnya, ada 2 ayat yang akan kita fokus. Yang kedua adalah, kita baca sama-sama yang keras. Matius 5 ayat 17. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, bahasa asli menggenapi di sini bukan menggenapi, saudara, tetapi memenuhi. Bahasa Inggrisnya fulfill. Tapi bahasa aslinya saya cek, menggenapi di sini itu adalah plero. Plero. Apa saudara? Plero. Plero itu artinya apa? To fill to the full. Enggak cuma hanya menggenapi, tapi menggenapi. Kalau saya kan sudah 8 minggu ini saya di Surabaya, jadi ngomong Jawa. Plero, sampai full, sampai amber, begitu saudara. Sampai, apa itu? Bla 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 gitu loh saudara. Jadi kalau saudara kasih gelas, dikasih air, itu enggak cuma hanya sampai full, tapi sampai tumpah, begitu saudara. Plero itu artinya full, sampai penuh, berlimpah-limpah, memenuhi, penuh, lengkap. Nah itu juga, bukan hanya lengkap, malah turah, berlimpah-limpah. Saudara tahu Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus, aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Bahasa Inggrisnya, live life to the fullest.
Plero, saudara. Sama kata-katanya, plero. Saudara masih ingat waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, mujizat Yesus yang pertama, pundi-pundinya isinya cuma setengah penuh. Tapi Yesus memberikan instruksi agar mengisi pundi-pundi itu sampai penuh. Nah, kata-kata yang sama, sampai plero, saudara. Jadi air itu menjadi anggur sampai anggurnya berlimpah-limpah. Murid waktu memancing, waktu menjala ikan, sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa, tapi ketika ketemu Yesus bilang, helakan jalamu ke sebelah kanan, dan dibilang di sana bahwa waktu dia menghela ke sebelah kanan, waktu itu wah jalannya sampai plero, penuh, berlimpah-limpah, sampai jalannya apa saudara? Sobek saudara, robek, plero. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, diperkirakan 20.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul. Berlimpah-limpah. Itu adalah metodenya Yesus. Amin. Luar biasa sekali. Kita punya Yesus yang gak cuma hanya memberi cerut gitu, bukan saudara. Tapi dia memberikan plero. Wow. Berlimpah-limpah. Sampai tumpah. Sampai amber saudara. Kita memiliki Tuhan yang ingin benar-benar memenuhi Anda. Kepenuhan Allah memenuhi jiwa, roh, kehidupan kita. Kepenuhan Allah dapat memberikan damai. Damainya plero. Sukacitanya plero. Kepuasannya lebih dari kelimpahan. Amin. Yang setuju katakan yes. Bukankah saudara bahagia? Saudara punya Tuhan yang seperti itu. Amin ya saudara. Luar biasa sekali. Nah, waktu saya menemukan ini, tapi lucunya kenapa dia ngomong plero tentang hukum. Nah, bukan dia ada bagian-bagian lain. Memang memang sukacita diberikan secara plero, kelimpahan. Tapi kenapa dia ngomong ini tentang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Mengapa hukum Taurat? Saudara, saya terus terang cukup bingung. Saudara tahu waktu saya selidiki, memang Tuhan ingin memberikan kepenuhannya kepada Anda. Supaya Anda akhirnya dapat memuliakan Dia. Dapat mengalami, kamu diberkati supaya kamu menjadi berkat. Tadi tulis di situ, dipulihkan untuk dapat memulihkan. Amin saudara, itu seperti itu. Tapi Tuhan itu ingin mempunyai relationship dengan Anda. Tetapi ada sesuatu yang memisahkan antara hubungan Anda dengan Tuhan. Sebuah jurang pemisah. Bahkan dalam dirinya sendiri, Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia nggak mau umat manusia ini dihukum. Tapi dia juga adalah Allah yang adil. He's a just God. Tapi dia juga adalah Allah yang kudus. Jadi dia Allah yang adil dan kudus. Tapi dia juga adalah Allah yang kasih. Dia yang mengasihi kita. Tapi dia juga adil. Dia mau memberkati. Dia mau memberikan kepenuhan. Tapi dia juga tidak dapat menghiraukan dosa, saudara. Makanya 3.500 tahun yang lalu dia memberikan hukum Taurat. 10 perintah Allah. 1.500 tahun sebelum Yesus lahir, kunci untuk hidup benar, untuk hidup konsisten dan kudus di dalam Tuhan. Hukum ini adalah hukum yang sempurna, hukum yang tidak bercacat. Hukum ini adalah standarnya Tuhan. Hukum ini adalah kesempurnaan Tuhan. Syarat dari keadilan dan kesempurnaan Tuhan itu dituliskan di dalam hukum Taurat. Dan saudara tahu kan hukumnya ya, hukumnya itu ada 10 saudara. Hukumnya ada 10. Tapi kalau saudara bisa rangkumkan, di dalam Keluaran dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Dibagi 5. Yang pertama adalah vertikal. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa kok hormatilah ayah dan ibumu termasuk vertikal? Karena waktu Anda menghormati ayah dan ibu itu seperti saudara melihat ayah dan ibu itu seperti melihat Tuhan kan? Yang kelima. Dan yang kelima yang lainnya lagi apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri orang lain atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. 5 vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan. Nah, problemnya di mana saudara? Problemnya adalah kita adalah manusia yang berdosa. Berdosa. Kita manusia yang tidak bisa mentaati hukum ini, saudara. Nggak bisa taat. Kita manusia yang ada di bawah kutuk. Makanya di Keluaran 28, Perjanjian Lama berkata, kalau kamu mendengarkan, kalau kamu merenungkan, kalau kamu mentaati, melakukan, maka kita akan diberkati. Kalau
Kalau kamu mentaati, kita tidak akan dikutuk. Tapi saudara, selama 1500 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa mentaati dan bisa menggenapi hukum Taurat itu. Tapi ada kabar baik hari ini, good news. Katakan sama-sama good news. Haleluya, ada kabar baik. Dari permulaannya, Tuhan tahu kita tidak bisa. Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu, makanya Dia mempunyai rencana keselamatan buat kita semua. Efesus 2 ayat 8-9 bahwa melalui Yesus kita diselamatkan. Amin saudara. Melalui Yesus kita diselamatkan bukan karena perbuatanmu, bukan karena kekudusanmu, melainkan oleh karena kasih karunia yang diterima di dalam iman kita. Bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah semata-mata. Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Saudara tahu 5 ya, ini luar biasa. Saya waktu menyelidiki ini saya sampai sepertinya mau jatuh dari kursi. Saudara. Kenapa? 5 itu dalam Alkitab, itu artinya grace. Grace. 5 itu kata-kata grace. 5 dibagi 5 dan 5. Itu artinya grace upon grace. Saudara tahu Yesus itu digambarkan di Yohanes 1 ayat 16. Saya waktu baca ini saya kepingin gitu saudara. Karena begini saudara. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena dari apa saudara? Stop dulu. Dari kepenuhannya. Pleroma. Wow. Kepenuhan Yesus. Plero. Tuhan kalau jalan itu, kalau saudara mau ketahui kepenuhannya itu Allah yang pencipta langit dan bumi, itu ada di dalam Yesus. Dari kepenuhannya, pleroma, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Grace upon grace. Dengan kasih karunia saudara dan saya diselamatkan. Dengan kasih karunia juga saudara sampai ke akhirat, sampai supaya rencana Allah tidak gagal. Banyak orang begini saudara, banyak orang sudah diselamatkan. Mereka diselamatkan, terima kasih Tuhan oleh kasih karunia. Tapi habis itu, makanya kita harus, kamu harus, kita harus, aku harus begini, aku harus begitu. Aku harus begini, aku harus begitu. Saudara, akhirnya semuanya tergantung sama kita. Saudara tahu, kalau semuanya kembali tergantung sama kita, kita kembali kepada perjanjian lama. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti hukum. Yang bisa membawa saudara bisa mengikuti hukum. Untuk dapat hidup kudus itu bukan usaha saudara, tetapi grace upon grace. Kasih karunia dari kasih karunia. Kenapa saya gak pernah bosan tentang hal ini? Banyak orang bilang, kok ngomongnya begitu terus? Saya sudah tahu. Kalau saudara punya attitude seperti itu, saudara belum tahu. Karena kalau saudara tahu, saya setiap hari merenungkan kasih karunia Tuhan. Saya bisa nangis setiap hari. Kenapa? Karena seperti itu loh saudara, seperti bawang. Itu ada lapisan demi lapisan. Setiap kali saya berpikir tentang grace, setiap kali berpikir Tuhan kok engkau begitu baik ya, saya nemukan sesuatu yang baru. Makanya firman Tuhan berkata betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita semua. Apakah kamu bisa nangkep? Rasul Paulus bilang begitu. Banyak orang gak bisa nangkep karena apa? Sudah lama beribadah, sudah lama jadi orang Kristen. Hari ini kita kembali kepada good news. Kadang-kadang kekristenan kita menjadi bad news. Karena kita adalah orang-orang seperti hukum Taurat itu. Woi, berzina, bawa batu saudara. Menghakimi, mau ngelempar batu. Woi, kamu belum sempurna, bawa batu saudara. Makanya kamu itu harus begini supaya kamu begitu. Tapi hari ini saudara, kita mau untuk menerima good news dari atas. Dan kita menjadi good news buat sekeliling kita. Yang setuju katakan yes. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Grace upon grace, bukan seperti itu saudara. Luar biasa ini sekali. Makanya hari ini saudara saya mau bawa saudara untuk membaca ini karena apa? Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa saudara. Cerita perumpamaan yang tertangkap basah sedang berbuat zina ini adalah gambaran yang indah tentang kabar baik saudara. Wanita ini melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan melakukan perzinahan. Nah, orang-orang yang membawa perempuan ini, apakah mereka salah atau benar? Terus terang, kalau sesuai dengan hukum, benar. Mereka benar, mereka akurat. Mereka memiliki hak untuk menghukum wanita ini dengan merajam wanita itu dengan batu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, ini adalah hukum, bagaimana menurut Yesus?
Apa pendapatmu Yesus? Ketika mereka mengajukan pertanyaan ini sungguh menarik bahwa tampaknya Yesus tidak benar-benar mendengarkan mereka. Yesus malah duduk nulis-nulis di tanah. Benar nggak? Yesus ini lucu, saudara. Orang-orang bawa wanita ini dengan segala kebenaran mereka yang luar biasa. Tapi Yesus tidak terintimidasi oleh dosa. Tahu saudara? Seringkali kita berpikir bahwa Yesus itu terintimidasi dengan dosa saudara. Saudara tahu Yesus tidak pernah terintimidasi. Dia tahu kalau memang engkau mau menerima dosamu semerah apapun bisa dihapus, akan menerima pemulihan. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Itu adalah kabar baik. He is in control. Ia menunjukkan bagaimana agung dan bagaimana superior Allah kita itu. Dia tidak stres tentang dosa perempuan ini. Dia santai duduk coret-coret di atas pasir. Sampai orang-orang, hello, denger gak sih? Kamu denger gak sih? Ini perempuan ini, ceweknya udah digituin, wah nangis-nangis gitu. Kok santai sekali? Kita berbicara tentang 10 perintah Allah. Katanya kamu anak Tuhan, yang keluarin 10 perintah Allah siapa? Wah kan gitu kan. Yang keluarin 10 perintah Allah ya bapakmu gitu kan. Segitu kan ceritanya. Ya kamu kan yang katanya kamu anak Tuhan. Kita berbicara tentang hukum. Kita kan orang-orang ahli Taurat. Kita tahu tentang hukum. Tapi Yesus begitu tenang, ia berada dalam kontrol. Dia tidak stres gitu saudara. Berapa banyak dari kita seringkali stres menghadapi dosa, menghadapi kejadian yang tidak enak, situasi-situasi yang tidak enak. Seringkali kan kita stres dulu. Kita mesti punya Yesus supaya kita gak stres, amin. Tapi lihat, terus Yesus jawab begini. Wah santai sekali. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, siapa yang tidak pernah berdosa, dan yang merasa tidak pernah berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Terus lihat, lalu ia membungkuk dan menulis di tanah lagi. Terus lihat, tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, kalau bahasa Inggrisnya, dari yang tertua sampai yang termuda. Saudara, apa sih? Kenapa sih kok bisa begitu? Kalau saya bisa bayangkan ini jangan di quote ya, tapi kemungkinan seperti ini. Saudara. Siapa yang gak pernah berdosa, silakan lempar batu yang pertama. Habis itu dia bungkuk, dia tulis. Sambil dia tulis, dia lihat yang paling tua. Kalau Yesus melihat saudara, apakah saudara bisa menutupi dosa saudara? Gak bisa. Dia bisa melihat straight through. Kemunafikan kita. Kita bisa datang ke gereja dengan segala senyum-senyuman kita. Tapi dia tahu. Terus dia lihat, dia tulis. Mungkin dia tulis, berzina. Perempuan yang paling tua, aku pernah berzina, cuma aku nggak ketangkep. Ya, lepas. Terus Yesus lihat orang yang setengah tua, dia tulis, bohong. Aku suka bohong, tapi nggak ada yang tahu. Dilepas satu demi satu, dari yang tua sampai yang muda. Saudara tahu? Yesus kalau menyelamatkan, kalau Yesus menghapus, ini artinya apa? Dari tua sampai yang muda. Maksudnya apa? Dosa saudara yang pernah saudara lakukan dari saudara waktu masih bobrok, rusak. Sampai dosa saudara yang akan kita lakukan di masa depan. Itu Tuhan Yesus bilang, aku sudah bayar semuanya. Dosa masa lalumu, dosa masa saat ini, bahkan dosa yang akan datang di dalam Yesus. Kalau engkau menaruh kepercayaanmu kepada Yesus, dia sudah menanggungnya. Ada orang yang bilang, dosa masa lalu saja. Bagaimana bisa? Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Semua dosa yang diampuni masa lalu, masa datang. Bahkan masa sekarang itu adalah masa depannya Yesus, ya kan? Berarti masa lalu kita, masa sekarang kita, masa depan kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Sampai yang terakhir pun sebelum saudara mati, waktu saudara sudah berdosa. Kalau saudara Yesus sudah tahu, dia menanggung segalanya. Itu adalah good news. Amin saudara. Bukan tergantung sama kita, tapi karena Yesus yang sudah duluan datang dan membayar sampai lunas. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, dosamu harganya sudah lunas. Katakan sama-sama lunas. Dibayar, lunas. Itu completely free, completely lunas saudara. Plero, penuh bahkan lebih. Amin saudara.
Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah. Satu-satu demi satu mereka. Nah saudara, saya nanya, siapa sih perempuan ini? Perempuan ini melambangkan siapa? Kalau kita baca firman kan kita harus melihat itu. Kita adalah perempuan yang tertangkap basah ini saudara. Kita ini gak bisa bersembunyi. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita ini korup, bobrok, pendusta. Kita telah rusak. Kita ini tamak. Kita ini melanggar hukum. Kita pantas dihukum, dieksekusi. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus dengan segala kepenuhannya memberi kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Karya kasih karunia yang sempurna. Yang datang dan menghapus dan melenyapkan pekerjaan dosa-dosa kita semua. Dan dengarkan saudara. Seorang demi seorang. Saudara, dosa yang semerah apapun dapat diganti menjadi putih seperti kermisi. Dan kemudian lihat ini. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apa saudara? Mulai dari sekarang. Orang-orang waktu membaca ini biasanya, saudara, oh begitu indah. Tapi jika Anda berpikir tentang hal ini, ya saudara, apa yang terjadi Yesus? Kan bisa aja saya bilang gini, Yesus, apakah engkau bertentangan dengan hukum yang kau buat sendiri? Kan dibilang jangan berzina, jelas-jelas 10 perintah Allah jangan berzina. Kok dengan gampangnya kamu bilang, kamu sudah diampuni? Loh, kok bisa seperti itu? Apakah kamu bertentangan? What's up Jesus? Apakah engkau mencurangi sistem yang Anda bikin sendiri? Ya kan? Siapa yang keluar dengan 10 perintah Allah? Allah Bapa, ya kan? Kok gampangnya Yesus bisa ngomong seperti itu? Tidak ada cara lain kan? Gimana caranya? Saudara, waktu saya pernah gak tanya gitu, kok bisa gampang sekali? Apakah gara-gara itu Yesus yang ngomong? Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Rencana Allah ini dari permulaan, niat Tuhan itu begini saudara. Niat Tuhan adalah Dia datang sebagai manusia. Hidup tanpa dosa dengan segala kesempurnaannya. Kalau upah dosa adalah maut, upah tidak berdosa itu tidak bisa mati. Ya kan? Upah dosa adalah maut, tapi upah tidak berdosa ya gak bisa mati. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberi dirinya untuk mati, menanggung segala dosa kita. Kenapa Yesus bisa bilang, aku tidak menghukum engkau, pergilah. Kok bisa dia bilang, let it go. Kok bisa dia bilang sama saudara dan saya, pergilah. Karena apa? Karena apa saudara? Ini loh saudara, karena Yesus yang menanggungnya. Yesus yang menanggungnya. Karena dia bilang, I will do it for you. I know you're supposed to be stone. Aku tahu engkau ini mestinya dirajam oleh batu. Mestinya kamu ini mati. Tapi aku bilang, aku tidak menuduh engkau. Karena apa? Karena tanggungan ganjaran dosamu, kamu tidak usah tanggung. Tapi aku yang menanggungnya. I will do the things that you cannot do. Aku akan melakukan hal yang tidak bisa kamu lakukan. Supaya kamu bisa mendapatkan kehidupan. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus yang menanggungnya. Yesus adalah good news. Jesus is good news. Yesus berbicara kepada perempuan itu dengan bahasa penebusan. Karena hukuman perempuan ini tiba-tiba ditiadakan. Kenapa begitu? Karena aku yang menanggungnya. I will do it. Aku yang menerima hukuman itu. Aku yang akan membayarnya. Aku yang akan menanggungnya. Mulai sekarang tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi hukuman. Tidak ada lagi tudingan. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan itu memang too good to be true sih memang. Berapa banyak saudara seringkali, waktu saya tiap pagi saya kalau mau lagi saat teduh. Selalu saya mikir, kok gampang itu Tuhan, kok bisa begitu, kok begitu baik engkau. Memang saudara, kekristenan itu too good to be true. Kan kita diajarin dalam bisnis, kalau it's too good to be true, then it's not true. Benar gak? Kalau terlalu gampang dan terlalu baik, jangan-jangan itu bukan kebenaran. Ya gak? Tapi let me tell you, di dalam Yesus, it's always too good to be true. Yang setuju katakan yes. Di dalam Yesus, it's always too good to be true. Karena kebaikannya buat saudara dan saya itu luar biasa. Amin saudara. Terima gak saudara? Luar biasa. Apakah saudara mau menerimanya?
Saudara, kasih karunia itu selalu too good to be, tidak masuk akal, begitu gampangnya kah? Yes. Yes. Kalau susah itu namanya agama. Kalau susah bertapau, bisa nggak? Kalau susah puasa, melakukan segala-galanya. Saudara, saya mau cerita. Saya mau kasih kesaksian sedikit, saudara. Saya punya teman, seorang pendeta. Dia di LA, saudara. Grady kenal, teman saya. Dia sekarang jadi main guy di LA, saudara. Wah, waktu dia single, itu orang Kristen yang sejati, saudara. Luar biasa sekali. Kalau prayer meeting, dia bisa datang, doa puasa, doa pagi, doa malam, datang semua, saudara. Melayani 3 kebaktian, dia bisa muncul semua. Orangnya tokcer, saudara. Wis ciami. Gitu, saudara. Top, gitu. Kristen sejati. Kalau puasa 40 hari, dia 40 hari bisa puasa beneran. Bahkan dia luar biasa, setengah mati. Maksudnya sangat tekun. Kalau orang ngomong itu, dia adalah orang yang sangat, rohani. Kalau di wanita dan di doa malam kita belajar barusan. Tidak ada lagi yang rohani dan duniawi kan. Tapi ini rohani, sudah sangat rohani, saudara. Wah, luar biasa sekali. Dia orang yang sangat taat dan bertekun dan orangnya sangat rohani. Nah, saudara, paling rajin. Kalau datang sebelumnya paling pagi, kalau pulang selalu paling sore. Saya ngelihat dia ini luar biasa sekali. Nah, terus satu hari dia kawin. Waktu kawinnya pun, wah, prosedurnya dia ngikutin, ngomong sama pasturnya, sama ngomong sama orang tuanya. Wah, pokoknya sudah spotless. Hidupnya ini benar-benar spotless, top lah. Kalau Yesus bisa bilang, ini muridku yang sejati. Nah, itu dia. Udah hebat lah. Nah, satu hari saudara dia punya anak, dan anaknya ini sakit ini loh, kulitnya itu psoriasis, eksima, alergi semua, susu pun sampai alergi, saudara. Jadi anaknya menderita sekali. Dan begitu, karena dia gatal-gatal, begitu digores, tangannya garuk gitu ya, begitu digaruk, itu berdarah dan akhirnya bisa bernanah. Waduh, sampai itu ya, mukanya bernanah, kita sampai waktu itu berdoa buat dia, sampai semuanya tubuhnya itu bernanah. Kalau dia malam itu kan dikasih selendang begitu ya, supaya begini, tapi karena gatal, dia lepaskan dirinya dan dia garuk-garuk, sampai ini pipinya ini bisa bernanah semua. Aduh, kasihan sekali anaknya. Sampai satu malam dia harus diikat, saudara, supaya tangannya nggak gerak, saudara. Supaya kalau gatal itu nggak garuk-garuk. Aduh, saya sampai sedih ngeliat gitu. Nah, dia terus terang waktu mengalami hal itu, dia langsung kan, sebagai orang yang sangat beragama, saya akan cari terobosan. Berapa banyak yang kita sering mau cari terobosan? Cari terobosan. Apa yang dia lakukan? Dia puasa, dia berpuasa, puasa, doa, melakukan ini, melakukan itu. Dia makin giat. Semua kegiatan dia ikutin. Semua doa dia datangin. Setiap hari dia doa. Mungkin 1 jam kurang, 2 jam, 3 jam. Minim, katanya Yonggi Cho bisa doa 4 jam. Dia mau 5 jam gitu, saudara. 4 jam, berusaha dengan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Anaknya gak sembuh, saudara. Dan pada saat yang sama, 2008, itu dia mengalami goncangan ekonomi. Sehingga pekerjaannya sempat tidak ada, saudara. Dan sehingga rumahnya pun, dulu itu kalau rumah 500.000, saudara bisa jadi tinggal 250.000. Kayak bayangkan, kalau saudara KPR rumah 5M misalnya, tiba-tiba rumah saudara jatuh harganya jadi 2,5 M, sedangkan KPR saudara itu 5 M. Saudara bayar tekor terus, saudara. Karena itu bayar kan gak masuk mana-mana, masuk God gitu, saudara. Hilang, saudara. Akhirnya apa? Disita rumah. Waduh, dia pusing. Apa? Oh, mungkin saya harus memberi lebih lagi. Kan dia belajar, memberi adalah kunci untuk menerima berkat dari Allah. Ya kan seperti itu, saudara. Dia memberi, dia memberi. Dia memberi, ternyata gak malah dapat berkat, uangnya habis, saudara. Dia, oh jangan-jangan istrinya dimarah-marahin, saudara. Makanya kamu kurang rohani, ayo ikut aku. Makanya kamu begini. Saking pelayanan terus, istrinya gak dihiraukan, saudara. Sampai dia marah-marahin istrinya. Makanya kamu harus begini, kamu harus begitu. Supaya apa? Supaya kita mencapai ini dan itu. Saudara tahu? Apa yang terjadi? Satu hari dia kecewa, sampai akhirnya dia mau doa juga gak bisa. Sampai ada satu retreat, dia tiba-tiba gak muncul. Semua kaget, loh kemana dia? Kalau retreat biasanya paling rajin, gak muncul, saudara.
Kalau kebaktian biasanya 3 kebaktian, dia cuma muncul 1 kebaktian, duduk di belakang. Saudara. Marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Dia akhirnya marah sampai akhirnya dia ketiduran, saudara. Satu malam dia ketiduran, besok pagi dia bangun. Dia dapat dengar suara dari Tuhan Yesus. Dia bilang, sudah cukup. Sudah cukup kamu kayak seperti ini. Kamu mau berusaha sampai kapan? Kamu tahu enggak, meskipun kamu enggak berusaha, aku ini mengasihi kamu, bukan karena usahamu. Meskipun kamu melihat anakmu lagi mengalami seperti itu, aku sudah memberikan kesembuhan, even tanpa kamu harus melakukan semuanya itu. Tahu enggak, aku adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Meskipun kamu mengalami ekonomi yang tidak sekarang sedang digoncang ekonomi, tahu nggak? Aku ini cukup buat engkau. Tiba-tiba dia nangis. Tiba-tiba dari dalam hatinya ada kerinduan sendiri. Tuhan, aku mau menerima, aku akan berhenti berusaha dengan kekuatanku. Karena saudara tahu, Yesus yang menanggungnya. Yesus yang membayar. Saudara tahu, sekarang anaknya sehat. Sekarang hidupnya diberkati. Tiba-tiba, dia dulu orangnya gampang stres, saudara. Jangan-jangan aku kurang perpuluhan. Jangan-jangan doaku kurang. Jangan-jangan aku belum ke gereja, aku kurang ke gereja. Tiap kali ada sesuatu negatif terjadi dalam hidupku, jangan-jangan aku gak begitu, makanya aku dapat ini. Makanya aku harus begitu, supaya aku dapat itu. Saudara, let me tell you that. Itu teologi yang salah, karena itu adalah agama. Yang setuju katakan yes. Karena di dalam Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah. Kenapa? Karena Yesus yang menanggungnya. Jesus is the good news. Ini adalah kabar baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam Yesus. Saudara, saya mau tanya sebenarnya, mengapa wanita ini berzina? Saudara tahu nggak? Mengapa wanita ini? Saudara, dalam lubuk hatinya dia mencari sebuah kepuasan. Dia masih belum menemukan apa yang dia cari. Memperoleh kepenuhan itu dari mana? Banyak orang mencari kepenuhan dan kepuasan dari apa? Kalau bukan dari seks, dari uang, dari hal-hal yang materi, dari hubungan. Berapa banyak ada kamu pernah ketemu sama seorang pria yang ganti-ganti cewek terus? Kenapa? Gak puas, gak penuh. Kenapa? Ada orang yang workaholic. Kenapa kok workaholic? Kerja. Untuk dapat apa? 1 miliar, 2 miliar. Untuk apa? Supaya beli rumah. Rumahnya dulu 500 meter supaya nambah 700 meter. Cuma 200 meter, saudara. Tapi enggak puas, 700 meter kurang. Harus beli rumah lagi, 1000 meter. Mau apa, saudara? Mau kepenuhan apa? Mau bintang 5, bintang 7, mau sampai diamond star. Tetap aja. Ada hukum ekonomi namanya law of diminishing return. Semakin saudara nyoba, mau semakin luxury. Sepertinya kok kosong ya. Itulah saudara, gak ada kepenuhan. Orang mencari, memenuhi kekosongan itu bahkan dengan pelayanan. Perbuatan baik, prestasi kita dalam karir, dalam pelayanan kita. Doa. Saudara pikir dengan doamu Tuhan berkenan? Saudara, yang membuat kita berkenan itu bukan doa kita, tapi Yesus yang membuat kita berkenan. Amin saudara. Wanita ini berzina kenapa? Kisah wanita ini adalah kisah kemanusiaan kita. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan ini Yesus sebenarnya berkata, hey, kamu ini lagi nyari sesuatu. Sekarang kamu sudah ketemu sama aku. Makanya kamu pergi jangan berzina lagi. Karena zinamu itu tidak akan membuat hatimu puas. Yang bisa memberikan kepuasan itu cuman Yesus. Amin saudara. Datang kepada Yesus. Hari ini apa sih? Ketidakpuasan apa sih dalam hatimu? Kamu seringkali gak puas karena ini. Aku mau itu. Oh kalau aku dapat tender itu. Kalau aku punya rumah itu. Oh kalau aku dapat tas itu. Dapat mobil itu. Oh kalau aku kawin sama orang itu. Saudara, nanti saudara kawin sama orang itu. Saudara kecewa. Oh kalau aku dapat kerjaan itu. Ternyata gitu toh. Malah ditusuk dari belakang. Misalnya. Oh kalau aku bisa dapat. Saudara, itu adalah your savior. Itu penyelamat saudara. Saudara pikir itu things, stuff itu bisa menyelamatkan kita. Yang bisa itu memberi kepenuhan. Plero, yaitu apa? Dari kepenuhannya Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Hari ini saudara, Yesus yang menanggungnya. Yesus yang mengambilnya. Yesus yang membayarnya. Yesus yang melunasinya. Yesus yang adalah good news.
Aku pun tidak menghukum engkau. Saudara, pergilah. Jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Maksudnya Yesus ngomong apa? Sekarang kamu punya tempat yang baru. Kalau dulu kamu berusaha mendapatkan sesuatu supaya kamu puas. Sekarang aku akan memuaskan engkau. Sehingga engkau bisa hidup free. Bebas. Bebannya lepas. Saudara tahu, sejak saya mengerti tentang kasih karunia, saya santai. Free. Beban apa? Tidak ada. Karena tahu apa? Segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara punya tempat yang baru. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Kamu tidak perlu itu murah. Udah bukan levelnya. Karena apa? Itu tidak akan membuat saya menemukan yang lebih indah. Yang setuju katakan yes. Terus Yesus bilang gini, akulah, kita baca yang hitam. 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Saudara, hidupnya gak akan gelap lagi. Yesus berkata kepada kita semua hari ini, aku memberikan terang buat perempuan itu, dan aku juga bisa memberikan terang buat kita semua. That is a good news. Bukan usahamu, bukan caramu, bukan kehebatanmu, tetapi Yesus yang menanggungnya, yang mengambilnya, yang membayarnya, dan melunasinya. And that is the good news. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang undangannya, maukah saudara menerima? Banyak dari kita maunya kasih aku langkah-langkah Tuhan. Gimana aku bisa dapat itu? Tidak bisa. Yesus yang sudah melakukan semuanya. Apa yang saudara harus lakukan? Cuma satu, percaya dan menerima. Hiduplah di dalam iman. Makanya ya, perjalanannya Rasul Paulus, dia bilang, I have fought a good fight. Saya mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan apa? Iman. Percaya, iman. Iman itu mempercayakan hidup kita, mempercayakan kepercayaan. Pekerjaanku, aku percaya sama engkau Tuhan. Keluargaku, percaya sama engkau. Perkawinanku, percaya sama engkau. Masalahku, percaya sama engkau. Aku tahu bersama dengan engkau, I'm okay. Hari ini mau enggak saudara? Jesus is the center of everything. He is the good news. Let's just bow our head. Kita sama-sama berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang beragama. Biarlah kami tidak menjadi seperti ahli Taurat yang menunjuk-nunjuk orang dengan batu kami, menghakimi orang. Tapi saat ini Tuhan, kami mau serahkan batu kami di dalam altar-Mu dan hadirat-Mu. Dan kami mau datang kepadamu Yesus. Terima kasih Engkau sudah menanggung segala sesuatu. Terima kasih Engkau sudah membawa segala sesuatu, membayar. Engkau yang duluan, Engkau yang menebus, Engkau yang sudah datang, Engkau yang sudah melakukan segalanya. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Saya mengundang yang bertugas untuk perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah peringatan bahwa Yesus sudah duluan datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya yang hancur, supaya saudara dan saya yang bobrok, berdosa, mati, memperoleh hidup, di dalam kegelapan memperoleh terang. Dialah terang dunia. Hari ini waktu kita mengambil roti dan anggur, biarlah kita ingat, saya merasa dari saudara mungkin dulu saudara mulai bersama dengan Yesus, tapi akhir-akhir ini engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Engkau sudah jauh dan engkau berusaha dengan cara-caramu. Hari ini datang kepada Dia. Saat engkau mengambil roti dan anggur ini, biarlah engkau datang, bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, aku mau menerima pertolonganmu lagi. Tuhan, ampuni aku kalau aku berusaha, tapi hari ini aku akan berhenti berusaha, tapi aku akan mulai lagi menaruh kepercayaanku, my trust, my faith, imanku kepada Engkau. Mari.